Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri bi arbabil hijab. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak yang baik, suatu saat kekasih Rasulullah, sahabat Rasulullah Utsman bin Affan, beliau ditanya oleh para sahabatnya, wahai Syekh, bagaimana agar kita bisa menikmati ibadah-ibadah kepada Allah? Yang terjadi selama ini ibadah belum bisa kita nikmati. Kita bisa lihat ketika kita sholat, masih banyak yang kita pikirkan. Sebelum sholat tidak terpikir, begitu takbiratul ihram jadi berpikir. Suka gitu kan? Ataupun hanya saya ya? Tadi sebelum sholat subuh gak kepikir mau kemana. Begitu Allahu Akbar langsung jalan-jalan sambil makan ketupat. Rukuk Allahu Akbar. Tapi kan kemarin mencret makan ketupat, ganti yang lainnya. Terus saja. Ada yang mikir mau naik sepeda. Jadi selama sholat kita belum bisa menikmati ibadah sholat kita. Maka para sahabat ini bertanya kepada Utsman bin Affan. Kenapa saat itu Utsman bin Affan? Karena Utsman bin Affan ini dikenal ibadahnya luar biasa. Jadi sampai suatu saat Utsman bin Affan itu diuji oleh Allah sakit. Kemudian ya sakitnya itu diriwayatkan sebabnya ada benda tajam yang masuk ke kakinya. Dan ini harus dioperasi ya. Ternyata dioperasinya kapan? Sambil melaksanakan sholat sunnah. Jadi sampai-sampai dibedah, dibelek, dibersihkan, itu tidak merasakan sakit saking nikmatnya sholat. Kalau kita nyamuk begitu ya, baru nyamuk saja kita sudah sibuk ya menyiapkan pukulan tingkat berapa. Berarti menunjukkan bahwa ibadah kita masih belum bisa maksimal, belum bisa kita nikmati. Nah, ketika mendapatkan pertanyaan ini, Utsman bin Affan menjawab, kalau kita ingin menikmati ibadah kepada Allah, maka jadikanlah ibadah-ibadah wajib itu menjadi kebutuhan kita. Butuh sehingga dikejar. Seperti seorang yang lapar, dia perlu makan.
sehingga berupaya mencari makanan supaya bisa makan dan bisa kenyang. Orang yang sakit ingin sembuh, jam 1 malam pergi ke dokter, di rumah nggak ada kendaraan, cari ojek, sudah cari ojek, gerimis lagi, tetap aja ingin ke dokter supaya apa? Sehat secara syariat, ke dokter. Sehingga karena menjadikan sehat menjadi kebutuhan kita, berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan solusi, mencari solusi. Kemarin diundang isi ceramah di Rumah Sakit Hasan Sadikin, di sana para dokter. Saya tanya, dok, kalau di Rumah Sakit Hasan Sadikin ini pasien yang paling sedikit selama 1 tahun di bulan apa? Jawabannya Pak, bulan Ramadan. Di bulan Ramadan pada sehat. Saya tanya lagi, kalau begitu pasien yang paling banyak di rumah sakit ini kapan? Bulan Syawal. Kenapa bulan Syawal? Ya tadi, selama Ramadan dijaga sebaik-baiknya makanannya dan tubuh kita ya beristirahat, organ tubuh kita sebagian beristirahat, kan ada jeda. Begitu selesai Ramadan tidak terkendali, makanya Rasul mengajarkan selesai Ramadan untuk puasa 6 hari setelah Ramadan. Dan itu tidak dibatas harus nyambung terus, enggak. Hari ini puasa, besok tidak puasa lagi, besoknya tidak, boleh. Ataupun Senin Kemisnya ya boleh, supaya apa? Tubuh kita itu tidak kaget. Ibaratnya mobil itu perlu tune up. Saya punya mobil berdiri 5 tahun yang lalu. Selama ini paling hanya ganti oli 2 bulan sekali. Pas 5 tahun bawa ke bengkel, oh Ustaz ini harus diganti ya, ini presnelernya harus diganti, kampas remnya harus diganti, kuplingnya diganti dan sebagainya, karena sudah dipakai. Kalau tidak diganti ya akan bermasalah mobil itu. Nah, Ramadan itu sebenarnya masa recovery tubuh kita. Yang kedua, jadi kalau Ramadan nanti menjadi kebutuhan kita, maka kita akan mencari bagaimana cara Ramadan kita tahun ini lebih berkualitas. Tidak hanya mengalir saja. Yang kedua, menjadikan amalan-amalan sunnah itu menjadi prioritas. Di antaranya adalah qiyam Ramadan. Kita akan bahas beberapa hadis berkaitan dengan qiyamnya Rasulullah SAW. Hadis yang sifatnya am itu umum. Qala Rasulullah SAW, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dari Abu Hurairah. Man, barang siapa yang qama, berdiri menghidupkan Ramadhana, bulan Ramadan, imanan, didasari dengan keimanan, wa ihtisaban, dan berharap hanya kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi redaksi matan hadis yang umum itu, barang siapa yang menghidupkan malam di bulan Ramadan didasari dengan keimanan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Baru kemudian disusul dengan hadis-hadis berikutnya terkait dengan bagaimana qiyamnya Rasulullah SAW. Ini mengacu kepada hadis yang bersumber dari Aisyah terkait dengan qiyamnya Rasulullah SAW.
Kalau kita tarawihnya Rasulullah SAW. Hadisnya sahih. Siti Aisyah menyampaikan maka yansitu fi Ramadan wala fi ghairi 11 raka'atin. Kata Siti Aisyah, Rasulullah itu qiyamnya salat malamnya di bulan Ramadan itu tidak lebih dari 11 rakaat. Ya, tidak lebih dari 11 rakaat. Anas bin Malik menceritakan bagaimana qiyamnya Rasulullah yang 11 rakaat. Beliau menyampaikan Rasulullah itu di saat qiyam Ramadan rakaat pertama setelah membaca suratul Fatihah yang dibaca surat Al-Baqarah. Dalam hati Anas, oh kalau begitu Rasulullah itu satu rakaat itu satu surat. Selesai Al-Baqarah dikira berhenti, ternyata dilanjutkan dengan surat Ali Imran. Al-Baqarah berapa juz? 2 juz. Ditambah dengan Ali Imran sekitar setengah juz. Berarti satu rakaatnya Rasulullah itu 3 juz. Kalau kita di Masjid At-Taqwa ini kita dirikan tarawih satu rakaatnya 3 juz, kira-kira tinggal berapa orang? 1 orang, imamnya saja. Tinggal imam saja. Imam izin, kasihan kolosnya sudah menunggu. Sehingga wajar kalau Rasulullah itu 11 rakaat. Bahkan sampai-sampai suatu saat Ibnu Umar itu berarti anaknya Umar bin Khattab, beliau mau mufaraqah, memisahkan diri dari itu salat berjamaah dengan Rasulullah. Kenapa coba? Sudah menjelang sahur tapi belum selesai. Sampai menjelang sahur belum selesai karena takut kesiangan. Ternyata beberapa menit menjelang habis waktunya baru selesai. Itu kalau sholatnya tidak dinikmati, kebayang tidur sambil berdiri. Tapi karena nikmat, menikmati ibadahnya, sehingga ngantuknya terkalahkan dengan kenikmatan. Kan ketika kita melakukan sesuatu yang kita nikmati, jarang sambil ngantuk. Jadi menikmati. Suatu saat mendampingi jamaah di tanah suci di bulan Ramadan. Kalau di tanah suci itu sore tarawihnya 20 rakaat. Kemudian di malam harinya dilanjutkan lagi sampai menjelang subuh. Ya 1 jam ataupun kadang-kadang 45 menit, setengah jam juga pernah menjelang adzan subuh baru selesai. Bagaimana yang pada sahur? Yang sahur sudah disiapkan di situ. Jadi tinggal ngambil saja, mau saja di situ. Tarawih di atas, ada jamaah Indonesia di rakaat pertama. Goyang begitu, ngantuk, langsung pun lari ke kamar mandi, cuci muka, wudu karena batal mungkin. Ikut lagi di situ, masih ada samping saya lagi. Takbir lagi Allah. Baru ini lagi. Saking panjangnya dia ke kamar mandi itu belum 1 rakaat selesai. Subhanallah, kita belum terbiasa seperti itu. Jadi wajar kalau jumlah rakaatnya yang dilakukan Rasul itu hanya 11 rakaat. Kenapa? Bacaannya panjang. Kalau 23 rakaat bisa jadi sampai siang baru selesai. Baru selesai. Yang kedua adalah tentang rakaat, ya. Rakaat Rasulullah ada 2 hadis
Yang pertama adalah Rasulullah melaksanakan sholat malam itu 4-4-3. Kapan itu dilakukan oleh Rasulullah? Ketika usia Rasulullah itu belum 60 tahun. Secara perhitungan, kalau masih muda mungkin berdiri panjang itu masih fisiknya masih memungkinkan, tidak banyak istirahat. Tapi ketika sudah sepuh, ya, kalau terus menerus 4 rakaat ini terlalu panjang dan tidak ada jeda untuk istirahat. Sehingga saat itu Rasul 4-4-3. Kemudian ketika Rasulullah, ini hadisnya semuanya tentang yang dua-dua, masna wa idza khiftal subha fa'uti biwahidhatin. Jadi di kalimatnya fa'autir biwahidatin, rawahul Bukhari. Salatnya ketika Rasulullah sudah usia 60 tahun ke atas, artinya secara fisik itu kebanyakan sudah mulai menurunnya itu agak gratis. Saya belum merasakan usia 60 tahun karena baru 53 tahun saya usianya. Jadi belum merasakan 60 tahun. Tapi itu terasa usia 53 tahun saya ketika sakit itu untuk recovery-nya itu lama dibandingkan dengan sebelumnya. Ya, itu benar. Dan saya 2 pekan diuji sakit, tapi itu beraktivitas. Pokoknya itu ada sakit yang harus apa itu kolesterol, Pak. Kolesterol. Syariatnya apa? Ada persyaratan untuk menjadi petugas haji harus cek. Nggak pernah dicek kenapa? Takut ketahuan penyakitnya kan. Dicek ternyata kolesterolnya tinggi. Akhirnya Pak dikasih obat, yang obat itu ketika diminum dampaknya jadi mules, nggak bisa makan 2 sulap, udah nggak bisa. Dalam jangka waktu 2 pekan turun 6 kilo berat badan saya. Jadi diet yang efektif kan gitu. Berarti kita tetap beraktivitas, tapi asupan makanan untuk tubuh itu kurang, ya, karena nah itu panjang, recovery-nya panjang. Ini sudah 1 bulan, alhamdulillah sudah selesai, sudah naik lagi timbangannya. Tapi tidak seperti sebelumnya. Kalau dulu ketika usianya di atas 40 itu masih, sekarang 50 ke atas sudah merasakan itu. Saya kira Bapak Ibu juga merasakan itu. Ketika sakit, kalau dulu cukup minum obat warung sembuh, sekarang obat sewarung di bawah semuanya nggak sembuh. Obat sewarung di bawah semuanya belum sembuh, karena memang begitu. Nah, sehingga pilihan-pilihan ini menjadi penyesuaian di kita masing-masing. Mau masna, sholatul lail masna, rawahul Bukhari. Jadi sholat malam itu, ya, kalau berdasarkan hadis tadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dari yang dekat oleh Imam Bukhari. Berarti karena dua-duanya hadisnya sahih, maka tergantung situasi dan kondisi. Kondisional lah bahasanya begitu. Disepakati kita mau 2-2 ataupun mau 4-4. Ya, kalau mau ada jeda istirahatnya cukup, berarti 2-2. Kan kalau 2 rakaat ada jeda. Bagaimana kalau pakai muroki? Muroki itu yang memandu, ya, sholat tarawih. Apakah di zaman Rasul ada? Itu tidak ada. Ya. Jadi tidak ada di Mekah pada pakai muroki, tidak ada. Itu bisa digunakan untuk beristirahat, untuk zikir dan untuk berdoa.
Jadi di zaman Rasul memang berhenti dulu, istirahat sejenak. Bahkan ada yang makan kurma terlebih dahulu, minum air zam-zam sambil istirahat. Nah kalau kita masalahnya tarawihnya satu kali salam hanya 4 menit sudah mau istirahat lagi. Kan gitu. Tarawihnya hanya 4 menit satu kali tarawih, satu kali salam. Ini setelah itu istirahatnya 10 menit. Jadi banyak waktu yang digunakan untuk istirahat daripada sholat. Masna. Ya. Kemudian nih sholatul lail wan nahari raka'atani. Hadis ini Ibnu Abi Syihab, kemudian Tirmidzi, walahu fi Fathul Bari. Hadis tentang sholatul laili wan nahari. Tadi kalau di awal sholatul laili hanya salat malam, tapi di sini disebutkan sholatul laili wan nahari raka'atani. Salat sunnah di malam dan siang hari itu dianjurkan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Qabla zuhur, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, itu sunnahnya 4 rakaat dan 2 kali salam. Jadi bukan sekaligus. Dan tidak ada tasawuf awal qabla zuhur. Kita misalkan mengambil yang 4 rakaat, itu tidak ada tasyahud awal. Langsung kalau 4 rakaat. Tapi sunnahnya berdasarkan hadis ini, jadi muttafaqun alaih, itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian setelah ini kita coba diskusikan. Inna Ramadhana syahrun faradallahu siyamahu wa inni sanantu lil muslimina qiyamahu faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja minad dunubi kayaumin waladat ummu. An Abi Hurairah rawahu Muslim. Ditegaskan juga tentang dahsyatnya bulan Ramadan. Sampai-sampai di akhir bulan Sya'ban memasuki bulan Ramadan, Rasulullah itu memberikan pesan khusus kepada para sahabat. Apa pesan khusus Rasulullah? Ya ayyuhan nas, qad adallakum syahrun 'azimun mubarak. Wahai sekalian manusia. Menggunakan kalimat ya ayyuhan nas. Kenapa? Dampak adanya bulan Ramadan tidak hanya untuk orang Islam. Coba di bulan Ramadan dagang apa saja laku. Sepanjang jalan jualan oleh Allah diatur rezekinya, semuanya laku. Bahkan yang panen itu saudara-saudara kita yang non-muslim ikut panen juga itu. Mall yang hari-hari biasa sepi, bulan Ramadan ramai. Supermarket yang kebanyakan yang punya siapa? Non-muslim. Ya. Itu laku semuanya. Makanya Rasul menggunakan kalimat ya ayyuhan nas. Kedua, ada kalimat qad. Qad itu harf tahqiqin dalam bahasa Arab. Huruf yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang luar biasa dan pasti. Qad. Kemudian lafal berikutnya adalah adallakum. Adallakum itu artinya sama dengan ja'a, datang. Ja'a Fakhrudin. Ja'a Asep, telah datang Fakhrudin, telah datang Asep. Tapi ketika Rasul menyebutkan bulan Ramadan tidak menggunakan kalimat Ja'a Ramadan, tapi qad adallakum. Telah datang kepada kalian bulan yang mulia, bulan yang istimewa.
keistimewaannya itu tidak Allah berikan di bulan-bulan yang lainnya, maka menggunakan kalimat Al-Dhullah. Yang ketiga adalah menggunakan kalimat Syahrun Adimun, bulan yang agung. Al-Adil itu adalah sifat Allah yang maha agung, tapi Rasulullah gunakan untuk menunjukkan ya keagungan bulan Ramadan dengan kalimat Syahrun Adimun. Yang terakhir menggunakan kalimat Mubarakun, bulan yang penuh berkah. Luar biasa tuh. Ada kalimat Qad, huruf Qad, kemudian Adlakum, kemudian Adimun, yang keempat Mubarakun. Itu menunjukkan sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, kenapa itu luar biasa? Karena di matan berikutnya adalah Syahrun fihi khairun min alfi syahr, bulan yang di dalam bulan tersebut terdapat yang namanya Lailatul Qadar. Satu kali ibadah di Lailatul Qadar sama dengan ibadah 1000 bulan. 1000 bulan itu berarti berapa tahun? 83 tahun. Gak akan kejar orang kita. Usia 83, ada yang 83 tahun, banyak yang 38 ya. Dibalik 83 usia udah bonusnya banyak banget. Ya, sudah banyak banget dari Allah Subhanahu wa taala. Ada bulan ini. Kemudian istimewanya lagi adalah orang yang menjamu orang yang berpuasa, maka baginya 3. 1, diampuni dosa-dosanya. 2, dibebaskan dari panasnya api neraka. Yang ketiga, mendapatkan pahala, sejumlah pahala yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa tadi. Sehingga nanti ada amalan tertentu yang dilakukan oleh yang tidak kita lakukan, tapi kita dapat pahalanya. Ada pahala yang kita dapatkan, tapi kita sesungguhnya tidak melakukan amalan tersebut. Tidak melakukan amalan, tapi kita dapat pahalanya. Kenapa? Karena menjamu orang yang berpuasa dan orang yang berpuasa melakukan amalan tersebut. Misalkan ketika di bulan Ramadan ada saudara kita yang hari itu tilawah Al-Quran 5 juz misalkan saja. Kita jamu dia, buka puasa dengan jamuan dari kita, dia akan dapat pahalanya besar satu hari tersebut. Kita jamu, maka kita dapat pahala juga dari amalan yang dia lakukan. Makanya nanti kata Rasulullah, di akhirat itu ada orang-orang yang heran, yang keheran-heranan. Kenapa? Karena dia tidak melakukan amalan tersebut, tapi dapat pahalanya. Dapat pahala jihad, padahal kita tidak jihad. Nah, karena kita menjadi jalan orang tersebut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus persiapkan dari mulai sekarang. Ketika Rasul menyampaikan hadis ini, sahabat bertanya, "Ya Rasul, laisa minna." Tidak semua di antara kami mampu untuk menjamu orang yang berpuasa. Kata Rasulullah, walau ala tamratin, walaupun menjamunya dengan 1 butir kurma, au syurbatil labanin, ataupun 1 teguk air minum. Jadi menjamu orang yang berpuasa itu tidak harus misalkan 1 langkah, tidak. Kata Rasulullah, walau ala tamratin, walaupun menjamunya dengan 1 butir kurma. Itulah yang kenapa Rasul menyampaikan dahsyatnya bulan Ramadan. Kenapa? Amalan sedikit, pahalanya banyak, besar. Jadi Syahrul Alim Mubarak kan ziyadatul khair, kebaikan-kebaikan yang dilakukan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Bapak Ibu yang baik,
beberapa hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah yang ada dalam kitab Bulughul Maram berkaitan dengan qiyamnya Rasulullah di bulan Ramadan, qiyam Ramadan, yang nama awalnya adalah As-Siyam, yang kemudian para sahabat, zaman sahabat mengusulkan ya waktu itu kepada Rasulullah, sehingga namanya Syahrul Ramadan, bukan Syahrul Syiyam. Tapi kalau kemudian kita menggunakan Syahrul Syiyam, boleh-boleh saja, memang asli Syahrul Syiyam, tetapi kenapa saat itu para sahabat ya misalkan musim dingin, musim panas, kita kan begitu menjadi istilah di kita. Karena Ramadan saat itu suatu saat jatuh di musim panas, kan kalau musim panas di sana subuhnya lebih cepat, maghribnya itu lambat. Jadi siangnya itu lebih panjang daripada malamnya. Malamnya sebentar. Jam 4 itu sudah adzan subuh, jam 7 malam baru maghrib. Berarti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15 jam siang. Berarti 15 jam, malamnya hanya berapa? 5 tambah 4 hanya 9. Selisihnya panjang. Maka saat para sahabat ya Rasul, apakah memungkinkan saumnya itu dari 15 jam ini itu dibagi 2, dari subuh sampai duhur saum, kemudian ada duhur buka, setelah itu lanjutkan dengan dari duhur sampai maghrib, itu namanya puasa anak-anak. Tetapi ya itulah kemudian menjadi istilah Ramadan kita, artinya apa? Siddatul khuri, sangat panas. Jadi Ramadan itu artinya apa? Sangat panas, panas banget. Itu menjadi istilah dan sampai hari ini lebih familiar dengan kalimat bulan Ramadan. Bahkan kalau di kalender-kalender itu tidak menggunakan bulan siang, tapi bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu beberapa hadis yang berkaitan dengan persiapan kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Mudah-mudahan menjadi motivasi kita untuk mempersiapkan diri beberapa hari lagi untuk melaksanakan saum Ramadan. Nanti saumnya tanggal berapa? Seluruh dunia sepakat saumnya itu tanggal 1 Ramadan, kan gitu. Seluruh dunia sepakat hanya 1 Ramadannya kapan? Ya, 1 Ramadan. Apakah tanggal 10 ataupun 11? Ya, kita memilih itu jangan yang sedikit, milih mulainya itu ikut yang belakangan, kemudian lebarannya pilih yang pertama, kan gitu. Berarti nanti bisa kurang. Seperti itu Bapak Ibu yang baik. Baik, kita buka forum diskusi, forum tanya jawab, mudah-mudahan bisa kita kembangkan. Silakan Pak. Silakan Pak, kalau ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Ustaz kajiannya. Jadi Pak, Masya Allah kepada Rasulullah, kasih Allah itu yang menjadi masuk surga begitu hebat. Sedangkan ibadah kita kan tidak kuat tentunya untuk mengikuti ibadah Rasulullah. Terus ada keterangan ibadah kita itu di mana semampu kita, kayak misalnya tarawih sampai surat Al-Baqarah. Kalau kita kan nggak kuat. Nah, di mana penjelasannya Ustaz ada keterangan bahwa ibadah semampu kita. Mungkin gitu aja Ustaz. Baik. Bila berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia diberikan kelebihan dan kekurangan. Kalau kita mencontohnya yang minimal, kita pasti lebih minim lagi. Tapi kalau contoh kita maksimal, kita akan mengejar. Contoh begini. Kemarin pada saat manasik, kan lari, jalan, bukan lari, jalan. Ada yang usianya 50 tahun, 60
60 tahun. Qadarullah di kelompok regu saya, ya Allah ini usianya sudah senior 60 tahun ke atas. Tapi ada yang usianya 83 tahun, datang berangkat di kelompok saya. Ya, pada saat jalan kaki di trek itu posisi beliau di paling depan dan kuat. Ternyata ketika beliau usia 83 tahun kuat, memotivasi yang usia 63 tahun yang tadinya sudah mau menyerah. Termotivasi, itu bapak aja 83 tahun kuat, masa saya akhirnya kan kuat. Dan kenapa? Karena acuannya adalah lebih. Kalau acuannya yang kuat, kenapa usianya baru 40 tahun, itu akhirnya Pak melemahkan diri. Dulu pernah juga saat tanazul jalan kaki dulu tahun 2004 2005 terus sampai 2009 haji itu musim dingin. Kita jalan kaki dari Mekah menuju ke Mina, dari Mina ke Arafah, jalan kaki 21 kilo. Sama ada yang usianya itu 96 tahun. Kita berpikiran Bapak disimpan di paling depan supaya apa? Kalau nanti beliau capek istirahat, kita semua istirahat. Kalau disimpan belakang nanti ketinggalan. Ternyata yang terjadi apa? Beliau lebih cepat daripada yang muda-muda. Jadi jalan ngingkling kan, begitu jalan itu kan 21 kilo kan, begitu kuat. Akhirnya apa? Yang muda-muda yang tadinya mau menyerah, mau istirahat, mau ini tuh, hanya apa? Ngejar beliau. Karena apa? Acuannya bisa melakukan itu. Nah, kalau kita acuannya Rasulullah yang qiyamnya seperti itu, akan memotivasi kita adalah untuk lebih. Rasul saja yang maksum, tidak punya dosa, terjaga dari melakukan perbuatan maksiat dan dijamin masuk surga saja seperti itu, apalagi kita yang belum jelas jaminannya. So, ibadah kita salat subuh tadi, kita bisa menilai kualitas salat kita. Baca Quran kita belum, ya jauh dari sempurna. Salat sunat kita juga banyak yang belum bisa kita lakukan. Tapi karena acuannya Rasulullah, jadi kita semangat. Gitu Pak. Jadi acuan Rasul itu bukan kemudian plek. Kan kita paling sekarang yang baru bisa kita contoh apa? Jumlah rakaatnya. Benar kan? 11 rakaat itu menjadi acuan kita. Tapi secara kualitasnya kita masih jauh. Ya, karena saya merasakan ketika di Timur Tengah di sana panjang-panjang. Benar panjang-panjang sekali. Merasakan ya minimal satu rakaatnya itu 15 menit sampai setengah jam. Nah di kita tuh belum ada di tempat-tempat tertentu. Kalau di dalam tauhid 10 hari terakhir itu 1 juz. Jadi 1 juz, dan itu memang waktunya yang malam hari. Kenapa? Bagi yang memang mampu silakan bergabung. Bagi yang memang kondisi tidak memungkinkan di sore hari setengah juz. Malam harinya 1 juz, 1 malam 1,5 juz. Itu saja banyak yang kemudian nyari kursi. Ya, ada yang nyari kursi gitu. Jadi kalau capek tinggal duduk. Sama apakah sholat sunnah boleh sambil duduk? Hanya pahala sholat sunnah sambil duduk, setengah pahala sambil berdiri. Itu Pak ya. Jadi acuan kita Rasulullah, ya kita kerja sana. Kita sekarang baru bisa mencontoh jumlah rakaat karena hadisnya sahih ya dari Aisyah baru itu. Tapi mudah-mudahan kedepannya bisa kita mulai tingkatkan lagi. Ya bacaannya bisa lebih panjang lagi. Makanya tidak semua masjid ada kultum ya sebelum sholat tarawih. Kalau yang tidak ada kultum biasanya bacaannya panjang. Tapi ada juga yang tidak ada kultum, bahasanya pendek. Ada juga kan gitu. Yang bacaannya pendek belum selesai, ini lebih pendek lagi ternyata sudah selesai kan gitu. Karena rakaat kedua hanya nun, Allahu Akbar. Allah bisawab. Maka silakan. Ada lagi? Oh, silakan Pak. Karena sudah bertanya-tanya sebagai umat kita
Ya. Ya. Suatu saat sahabat melaksanakan sholat sunnah. Beliau sambil memegang mushaf. Boleh tidak? Boleh. Hanya hati-hati pada saat sujud, posisi mushaf harus tetap kita muliakan. Jangan sampai sujud ya disimpan di depannya, pas yang di depannya duduk, Qurannya didudukin. Makanya bagus kalau misalkan di rumah Pak beli Quran yang besar, yang kita sambil berdiri itu bisa kebaca oleh kita. Jadi pilihannya seperti itu. Tetapi secara prinsip sholat sunnah itu boleh panjang, boleh sambil baca. Kalau sambil baca insya Allah bisa lebih panjang. Tapi kalau sholat fardu, apalagi berjamaah, apalagi menjadi imam, itu Rasul tidak menganjurkan untuk diperpanjang bacaannya. Hanya standar panjang orang Indonesia dengan orang Arab berbeda. Kalau kita seperti tadi bisa jadi panjang, padahal itu hanya 3 ayat. Hanya 3 ayat kelihatannya panjang. Kalau di zaman Rasulullah para sahabat itu ketika panjang kapan? Ketika sholat sunnah, dan ada sebagian sahabat yang juga sambil pegang mushaf Al-Quran. Diperbolehkan. Nah, saya ingat tadi sholat. Kalau kita melaksanakan perintah Allah, kata Rasulullah, kalau kita melaksanakan perintah Allah, maka manis tata'tum, sesuai dengan kemampuan kita. Tetapi ketika melaksanakan, meninggalkan larangan Allah, itu bersifat qat'iyyun, bersifat pasti. Itulah usaha Allah, keringanan yang Allah berikan kepada kita. Sehingga walaupun Rasul mencontohkan bacaannya begitu panjang, tapi kemampuan kita terbatas. Mungkin kemampuan imam bacaannya juga tidak terlalu banyak hafalannya, kemampuan jamaah juga terbatas. Maka kembali kepada hadis Rasulullah, yaitu ya manis tato sesuai dengan kemampuan kita. Allah Maha tahu. Tapi untuk meninggalkan larangan Allah bersifat qat'iyyun, bersifat pasti. Itu hadisnya begitu. Baik, silakan. Ada lagi? Perwakilan ibu-ibu, juru masak. Jadi nanti gini Pak, kan ada yang tanya ketika saya menyampaikan hadis ini, yang tanya Ustaz, ketika menjamu orang yang berpuasa, yang dapat pahala siapa? Ibu-ibu masak, dikirim ke masjid. Suami dapat pahala tidak? Ya dapat. Kenapa? Uangnya dari suami, kan begitu. Suami ngasih uang, Bu, bikin kolom, kirim ke masjid. Ya, bagus nanti ketika bulan Ramadan supaya berbagi pahala, berbagi amal, buka puasanya di masjid. Jadi menjelang, kan ini rata-rata usia yang tidak banyak kesibukan, paling naik sepeda Pak ya. Sibuk naik sepeda gitu, refreshing gitu. Dan nanti dari mulai jam 5 atau setengah 6 sudah ada di masjid sambil ngaji, sambil tadarus. Tadarus itu dari kata darosa yudarisu tadarusan. Ada yang baca, ada yang menyimak. Tapi kalau balapan itu bukan tadarusan. Kan ada 1, 2, 3, 30 ya, yang selesai duluan boleh makan. Itu pasti, itu kalau sudah ada yang selesai, yang belum selesai itu udah khusyuk. Kenapa? Takut kehabisan. Ya takut kehabisan. Nah, suami ngasih uang ke istri, Bu, bikin kolom. Yang bikin istri. Suami, istri dapat pahala menjamu orang yang berpuasa. Bagaimana supaya anak dapat pahala? Saya antar ke masjid. Supaya apa? Anak juga dapat pahala. Jadi suami dapat pahala karena uangnya dari suami, istri yang masak dapat pahala, anak yang antar ke masjid dapat pahala. Jadi semuanya dapat pahala. Kalau di rumah, ini saya biasakan di rumah saya Pak. Di rumah saya berbagi tugas, piket untuk makan bersama, buka bersama dengan keluarga. Hanya saya jarang ada di rumah. Selama bulan Ramadan bisa dihitung jari saya buka puasa di rumah. Berarti selebihnya buka puasanya di jalanan. Sampai Cianjur, sampai Garut, ya, Subang,
itu habis asar sudah berangkat. Nah dia pasti di perjalanan karena ngejar jadi penceramah imam di Subang, di dekat Syariatan itu juga banyak beberapa masjid. Luar biasa. Berarti ada kesempatannya. Tapi ketika ada di rumah disetting begitu, istri masak, anak-anak menyiapkan, merapikan, menjamu, air disiapkan di meja supaya apa? Mereka dapat pahala juga. Sama mereka dapat pahala. Suami, istri, anak-anak semua dapat pahala. Polanya begitu. Sederhana yang bisa kita lakukan, tapi pahalanya luar biasa. Ada dari mana yang namanya? Silakan Bapak Ibu sekalian kalau masih ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, saya kira cukup. Bapak Ibu yang baik, tinggal beberapa hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Ikhtiar kita mempersiapkan diri menghadapi bulan Ramadan dengan berbagai hal. Satu, ilmunya seperti tadi, ya, ilmunya kita persiapkan. Yang kedua adalah hati kita bahagia dengan akan hadirnya bulan Ramadan. Jadi rasa bahagia ini membuat tubuh kita itu menjadi sehat. Ya, kalau dalam ilmu kesehatan apa? Endorfin. Jadi bahagia itu membuat orang sehat. Orang refreshing saat itu ya endorfinnya naik. Tapi masalahnya untuk biaya refreshing utang ke tetangga, pas sampai di rumah turun lagi begitu ya, karena Pak ditagih. Karena kemarin pas mau refreshing dengan anak-anak tuh utang ke tetangga naik, terjun kan begitu. Nah, Ramadan itu ya endorfinnya luar biasa. Kemarin Dr. Asep Firmana teman saya menyampaikan ya di masjid. Jadi endorfin yang Allah berikan kepada tubuh kita di bulan Ramadan itu juga ternyata berlimpah-limpah. Pantas kalau Rasul menyampaikan man farroha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang bahagia dengan akan datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya masuk neraka. Jadi bahagia ini ya, ini hadisnya hasan, tetapi bisa dijadikan sebagai acuan kita. Kan hadis dhaif, hasan, sahih. Jadi masuk hadis hasan, bahagia, alhamdulillah akan masuk bulan Ramadan. Terima kasih ya Allah, ya Allah sehatkan lahir batin kami sehingga bisa menikmati jamuan di bulan Ramadan. Bahagia seperti ini membuat kita bahagia dan membuat kita semangat ya, dengan berbagai persiapan. Seperti orang yang mau nikahkan anaknya, persiapannya luar biasa ini. Baju, seragamnya, cateringnya, ya. Berbagai macam upaya dilakukan karena akan bertemu dengan sesuatu yang membahagiakan. Nah, Ramadan pun demikian. Kita doa bersama, mudah-mudahan Allah sehatkan lahir batin kita, Allah berikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa menikmati ibadah di bulan Ramadan tahun ini dan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa dhukrina sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati sayyidina Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Duhai ya Allah, bulan Ramadan akan segera tiba. Pertemukan kami dengan bulan Ramadan tahun ini ya Allah.
Berikanlah kemampuan kepada kami untuk bisa menikmati jamuan-Mu di bulan Ramadan tahun ini. Sehatkan lahir batin kami ya Allah, sehatkan seluruh keluarga kami ya Allah. Mudahkan mereka untuk meraih pahala sebesar-besarnya di bulan Ramadan tahun ini ya Allah. Duhai ya Allah, jadikanlah bulan Ramadan menjadi wasilah Engkau ampuni segala dosa-dosa kami, baik dosa yang besar maupun dosa yang kecil, baik dosa yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Seluruh dosa-dosa kami Engkau ampuni ya Allah. Tutup aib-aib kami ya Allah, hapus segala kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, muliakan kami dan keluarga kami ya Allah. Selamatkan dunia akhirat ya Allah. Berkahilah sisa umur kami ini ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatana min ahli al-'ilmi wal khair. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatana min ahli al-Qur'anil karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil madinatil munawwarati fi sihhatin wa afiyatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma tahhir qulubana wa qadri uyunana wastur awratina wasfi mardana wa qadi 'anna duyunana wa bayyid wujuhana warfa' darajatina wa aslih aba'ana warham ummahatina wa tajawaz 'an sayyi'atina wa khudlubana wansur sultanana wa aslih dinana wa dunyana ورتب لساننا وقوي أجسادنا وخرج أحسادنا وثبت سمور أعدائنا واحفظ أهلنا وأموالنا وانظر أولادنا وديارنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang baik, mudah-mudahan ikhtiar kita menyambut datangnya bulan Ramadan dengan istilah tarhib Ramadan. Ada tarhib, ada tarhib. Artinya tidak. Kalau tarhib menyambut dengan sukacita akan datangnya bulan Ramadan. Tapi kalau targhib benci dengan datangnya bulan Ramadan. Hati-hati kalau nulis targhib rohibun, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku maka bukan termasuk golonganku. Ini kan hadis yang sering disampaikan ketika pernikahan. Sama, targhib Ramadan berarti benci dengan akan datangnya bulan Ramadan. Maka istilah targhib Ramadan, suka cita dengan akan datangnya bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita di bulan Ramadan tahun ini dan Allah jadikan bulan Ramadan menjadi wasilah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bapak yang baik, mohon maaf selama saya bersilaturahim dengan Bapak Ibu di rumah Allah ini. Jika ada kekurangannya mohon dimaafkan, jika ada kesalahan kata saya juga mohon dimaafkan. Kita saling mendoakan mudah-mudahan
apa yang kita inginkan, terutama menjadi kekasih Allah, kita termasuk orang-orang yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.